di ruang edit tuh sampai kayak berdiri di sudut tembok terus menangis gitu-gitu. Fotografer 2024 kayaknya harus butuh psikolog deh. Kayaknya gue punya permasalahan yang begitu dalam deh Charles. Cuma hanya yang saya sayangkan kembali lagi si klien gitu, kalau memang tidak suka karya kita gitu ya, kalau misalnya tidak sesuai atau gimana itu kalau bisa di-cut dari awal aja gitu, jangan pilih si fotografer saya atau si fotografer pilihanmu itu yang menjadi vendor di acaramu gitu. Jadi kalau misalnya ada yang komplain lebih baik diomongkan langsung ya sama si fotografer. Tapi kalau misalnya gini, ini juga kemarin sempat bahas. Ketika memilih fotografer harus paham si fotografer tuh punya sesuatu warna khusus. Ada fotografer yang aku dibayar mahal bagus karena aku nggak pernah mau ngedit. Ada loh yang kayak gitu. Iya, banyak. Ya, jadi fotografer yang idealis jadi gitu. dia dibayar mahal karena dia sama sekali nggak pernah retouch fotonya. Jadi memang apa yang dia capture ya itulah hasilnya. Jadi kalau kliennya bagus, hasilnya bagus. Kalau kliennya ekspresinya nggak bagus dan kondisi memang nggak bagus, ya udah itulah yang diterima gitu. Jadi nggak boleh komplain. Itu fotografer di mana sih? Pokoknya ada deh. Oke. Ada lah ya. Aku kan orangnya soalnya ini ya. Di 2024 fotografer yang seperti itu kayaknya jarang. Jarang ya, tapi ada. Makanya teman-teman harus cari tahu dulu si fotografer yang kamu pilih itu sebenarnya konsepnya apa. Misalnya kalau Kumbaja candid ya, atau gimana tuh? Ya. Sebenarnya warna kamu yang sebenarnya si Kumbaja banget nih, hasil foto Kumbaja banget, yang bedanya dari yang fotografer lain apa? Aduh, agak susah juga sih kalau misalnya disuruh mendeskripsikan satu karya itu agak panjang gitu. Tapi kira-kira nah cuma menurutku itu berarti pertanyaannya apa bedanya foto Kumbaja dengan foto yang lain? Bener. Gitu. Bedanya mungkin di tesnya Charles Edward gitu. jadi ada taste ya? Ada taste. Kan foto-foto setiap fotografer kan punya taste-nya masing-masing gitu. Nah, jadi mungkin bedanya di Kumbaja ya taste dari Charles Edward saja sih. Jadi berarti harus kalau teman-teman pilih Charles Edward harus ngeliat dulu dong berarti semua foto-fotonya gitu ya. Kayaknya taste-nya kayak gini. Kalau tidak sesuai, misalnya muka aku kecil kan biasa ada yang kayak gitu ya. Yang kan ada berapa kali Charles kan foto si pengantinnya kan kecil banget. Iya. Ininya ini. Maunya kan mereka close up, ada loh klien yang aku maunya close up semua. Aku nggak mau tuh background di foto. Aku bayar kamu untuk foto aku, bukan foto pohon gitu misalnya gitu. Nah kalau kamu ambil Charles, ya kamu harus terima konsepnya dia, warna tesnya kayak gitu. Iya, tapi untuk secara warna gitu, untuk secara visual, biasanya kan ada nih fotografer yang kayaknya dari pertama sampai fit akhir itu warnanya sama semua. Iya, ada, gitu. Ada gitu. Jadi kayak misalnya kita kasih referensi, kalian mau kasih referensi foto yang sesuai yang kalian mau, biasanya disesuaikan lagi sama warnanya dia. Secara dia coloring gitu ya, cara dia ngedit. Nah kalau Kumbaja sendiri, kalau saya pribadi itu tidak memberi patokan gitu, Kumbaja itu warnanya seperti ini tuh tidak gitu. Jadi kita lebih ke style foto saja sih. Lebih ke style foto, lebih ke momen moodnya, momen gitu-gitu. Jadi tidak ada, saya sendiri tidak ada warna khusus gitu. Warna khusus Kumbaja harus seperti ini gitu. Jadi kita lebih menyesuaikan ke klien. Kalau misal klien, saya maunya yang vibrant, saya maunya yang low saturasi gitu misal. Saya maunya yang black and white. Ya semua kita sesuaikan. Monokrom gitu ya. Iya, kita sesuaikan sama kebutuhan klien, tapi untuk style foto itu tetap menyesuaikan sama style foto Kumbaja gitu. Berarti memang fotografer tuh punya ya tes atau aturan sendiri ya, aturan main sendiri berarti ya. Kumbaja seperti itu. Berarti ada fotografer yang lain, wah ini nggak sesuai dengan ini aku nih. Iya. Jadi teman-teman berarti wajib untuk ngobrolin dulu lebih dalam sama fotografernya sebelum deal-dealan gitu. Betul. Jangan sampai, aku udah bayar kamu. Karena kebanyakan, aku udah bayar Kumbaja, dia udah tahu dong isi otak aku. Padahal nggak ngomongin. Banyak juga klien begitu Kia. Banyak ya? Banyak. Jadi ada klien yang kayak misalnya datang ke studio gitu, setelah ketemu dengan saya dia bilang, Kak nanti prosesiku segini ya. Oke, moodboardnya seperti apa, referensinya seperti apa? Dia bilang pokoknya saya serahkan semua saya sama Kak Charles. Jadi pokoknya terserah Kak Charles lah. Ya. Nah itu tuh agak berbahaya juga sebenarnya. Itu bisa jadi kabar baik tapi bisa jadi kabar buruk juga. Kabar baiknya apa dulu? Kabar baiknya berarti kita dipercaya 100% gitu. Berarti kliennya kasih kesempatan buat kita untuk berkarya gitu. Betul. Kan. Mau berkarya ke sana bisa, mau di Ayunda bisa aja kan. Pokoknya bebas ya. Bebas gitu. Selagi itu masih dalam koridor yang
yang dia mau gitu, yang dia mau gitu. Tapi di sisi buruknya ya saya jadi tidak tahu isi kepalanya dia apa. Oh iya sih. Iya kan, jadi saya tidak tahu, jadi saya menerka-nerka gitu. Ini orang bagaimana? Fitnya juga postnya hanya 2 gitu kan. Apalagi ada yang 0 ya. Iya kan, ada yang 0 tapi followersnya banyak gitu kan. Jadi saya tidak tahu ini kliennya kiblatnya kemana sebenarnya. Iya sih. Kiblatnya kemana gitu. Pas hari H saya juga bingung. Makanya biasanya kalau klien yang seperti itu pas sebelum hari H biasanya saya kirim dulu beberapa referensi. Beberapa referensi foto. Sukanya seperti ini atau gimana gitu. Tetap mereka harus memilih ya, biar kamu ada gambaran. Biar saya walaupun tidak detail tapi setidaknya punya gambaran kasarnya gitu. Ya. Ini buat fotografer pemula ya, mungkin juga dapat klien tiba-tiba aku percayakan 100% sama kamu, mungkin bisa pakai tipsnya Charles tadi ya. Jangan sampai ketika hasilnya, hah? Itu kebanyakan klien yang model ya 10 tahun lalu, kayak 8 tahun lalu, itu kan kayak belum mengerti banget. Bukan belum mengerti juga, referensinya masih kurang gitu. Atau memang dia tuh sibuk ya, nggak ada waktu untuk mikirin itu. Iya, kalau dulu itu kan jadi fotografer itu lebih mudah menurutku, karena kau pintar motret, terus bisa mendirect orang, kau punya kamera, punya lighting, ya kau bisa jadi vendor foto gitu. Tapi sekarang tidak. Kalau sekarang itu justru malah selain kau jadi fotografer, kau juga bisa jadi kau harus jadi apa ya? Psikolog mungkin. Oh iya. Kau harus bisa berkomunikasi dengan baik, kau harus bisa ambil moodnya ya, bisa menenangkan dia ya. Bisa menenangkan dia betul. Jadi kau harus bisa baca dia ini moodnya kemana sebenarnya. Ini moodnya sering ketawa, ini ketawanya ini mungkin bisa diambil dari angle sini, angle sini. Jadi cara kita komunikasi gitu. Jadi bukan hanya menjadi fotografer saja. Bukan cuma skill foto doang ya. Iya, jadi skill komunikasi, skill banyak hal lah yang harus kita pelajari gitu. Benar. Menjadi seorang fotografer. Itu tipsnya ya, sekarang tuh ternyata semakin banyak dan semakin canggih alat juga, berarti kamu harus punya skill yang lain nih yang mumpuni ya. Karena sekarang kan kamera banyak nih. Iya. Ya, aku nggak butuh fotografer, kayaknya aku cukup butuh AI deh. Foto adanya, terus nanti di AI ganti semua tuh deh. Kan bisa ya, tiba-tiba aku udah di Paris gitu ya, itu di mana. Kalau dulu kan kalau klien datang ke kita, Kak saya mau begini. Iya, semua saya serahkan ke Kak Charles gitu. Nah kalau sekarang Kak, kalau misalnya jilbabnya begini bagus nggak ya di foto? Kak kalau ini pakai lightingnya nanti lighting warna apa? Kak nanti kalau misalnya bahan bajunya seperti ini kira-kira mengkilat dari depan kamera. Jadi lebih detail seperti itu ya. Lebih detail ya. Iya, makanya sekarang itu saya biasanya belajar ini bahan apa sih namanya? Ini jilbabnya model apa? Ini makeupnya model apa? Trennya seperti apa? Jadi harus iya kan, biar kliennya nyaman ngobrol sama kita, jadi kita harus tahu banyak walaupun dikit. Ya, untung istrinya ya paham banget ya tentang baju ya. Iya, tapi kan tidak konsultasi sama istriku juga kan, konsultasinya tetap ke saya, fotografer kita. Apalagi pas di venue, ya kan? Di venue pemotretan wedding. Ini apakah cocok dengan baju saya, kulit saya sawo matang, apa nggak kelihatan burik di kamera gitu ya? Kak, saya mau pasang cincin ini, cincinnya kelihatan over nggak? Nah, nanti make upnya nih kalau misalnya eyelinernya ini bakalan ini enggak. Jadi harus paham juga kan si fotografer. Oh iya, paham. Jadi bayangkan kalau misalnya fotografer itu hanya paham motret, itu pasti dia jatuh sih. Menurutku di 2024 kalau ambil wedding ya. Iya, bukan juga misal dia jadi fotografer ya? Pasti dia bukan jatuh juga, maksudnya dia agak sulit berkembangnya gitu. Gitu menurutku ya. Jadi ini tips buat kalian fotografer. Jadi sekarang itu tidak bisa hanya jadi fotografer saja. Tidak bisa hanya kalian belajar preset, belajar Photoshop, Lightroom, itu nggak bisa. Tidak cukup, klien butuh lebih dari sekedar itu gitu. Kamu harus paham makeup, kamu harus paham dekorasi, minimal warna, terus kulit gitu ya. Jadi teman ngobrol yang enak saja gitu buat klien. Apalagi pre-wed tuh biasanya. Kalau wedding kan biasanya ada WO nih yang bantu. Nah, kalau pre-wed itu biasanya lebih apa ya? Lebih problematik. Betul sih. Problematiknya karena kalau di wedding kan si klien harus menyesuaikan dengan kebutuhan orang tua gitu kan. Kalau wedding kan, kalau pre-wed harus menyesuaikan sama idealisnya dia. Jadi si klien itu biasanya kalau pre-wed ya sesuai apa yang saya mau saya pakai baju adat kayak mau saya pakai baju internasional kayak terserah saya. Betul. Wow, iya jadi, sih. Harus jadi teman curhat yang baik saja sih buat si klien. Aku udah momen temenin orang pre-wed ya. Aku sebut aja Eka Putra Idris.
Sebut merek. Enggak, itu temen aku, jadi aku temenin. Terus itu prewednya tahun kapan itu? Lama banget, pokoknya dia duluan nikah deh. Terus yang foto Vicky kan, dia udah punya lokasi untuk prewed itu yang dia setahun lalu ya. Jadi aku akan foto di sini nanti ketika aku nikah. Setahun yang lalu sebelum dia prewed. Setelah kita ke sana, jadi lokasinya di dermaga gitu kan. Setelah udah sejam kita ke dermaga itu. Untuk mendapatkan sunset di dermaga itu, ternyata dermaganya dermaga mana nih? Aduh aku lupa lagi lokasinya, pokoknya ke arah Donggala ke sana gitu. Donggala. Dan ternyata dermaganya hancur. Tahu nggak? Itu hancur konsepnya. Ini di pusat laut bukan? Dermaga di pusat laut bukan? Aduh aku lupa tempatnya ya. Pokoknya dia ada bakau-bakau, ada hutan-hutan bakau. Dan dulu dia ke sana air lagi pasang, jadi wah keren banget airnya. Terus dia di tengah-tengah ada foto, dia memang punya foto dulu di situ, dia sendiri. Terus dia berharap nanti kalau aku nikah nih prewed pokoknya harus di sini dengan pasangan aku. Tiba-tiba kita datang nih udah siap semua, dermaganya hancur, airnya surut. Bayangin, akhirnya dia foto di mana? Di akar bakau. Allah. Aduh, tapi memang kamu harus berdoa guys. Jadi kalau alam tidak menyetujui gimana? Iya, itu lagi satu ya. Semuanya itu tergantung alam. Kalau alam berkata lain. Itu juga penting sih buat si fotografer. Kayak berkompromi dengan alam, berkompromi dengan klien, dengan diri sendiri. Ya kan fotografer itu kan biasanya setiap kali pemotretan kalau misalnya pre-wed gitu atau wedding selalu ada kayak saya mau idealisnya seperti ini, saya itu warnanya seperti ini, tapi dapat klien yang mau foto yang seperti sono gitu kan. Jadi agak-agak buat ini problematik juga. Beda nih ya, mental sebenarnya. Tapi harus kompromi sih. Harus kompromi dengan itu, dengan idealisnya kita. Bener ya, harus. Jadi harus di-mix saja sih bagaimana cara memasukkan idealisnya kita ke dalam foto, tapi bagaimana bisa meng-cover kebutuhan klien juga. Bener. Gitu. Jadi harus bisa sabar menahan ego ya berarti ya. Begitulah ya jadi fotografer. Begitulah kalau orang jual jasa sebenarnya ya. Iya. Benar-benar harus ya egonya ya idealis memang ya berteman dengan ego sih. Semakin tinggi idealis ya semakin tinggi egonya gitu. Dan itu susah loh. Bicara ego ini susah. Bicara apa ya? Aduh, kita langsung bisa undangkan psikolog ya kayaknya ya. Wah panjang ini. Fotografer 2024 kayaknya harus butuh psikolog deh. Harus butuh psikolog deh. Kayaknya gue punya permasalahan yang begitu dalam deh kayaknya sudah banyak masalah di otakmu. Permasalahan kejiwaan ini kayaknya sudah terganggu. Sampai bikin ini stressful. Bisa segitunya ya? Bisa. Kamu pernah bisa abis moto terus kamu stres, berapa lama kamu cover gitu? Ada yang paling lama berapa lama? Yang kamu hilang mood kayak aku nggak bisa foto sampai berapa bulan gitu? Ada nggak? Saya pernah selama beberapa belas tahun terakhir motret. Itu saya pernah stressful itu di dua tahun pertama motret. Di awal-awal. 2 tahun pertama motret itu pernah sampai saya memutuskan untuk tidak lanjut motret. 2 tahun? Bukan, maksudnya di 2 tahun pertama itu saya memutuskan istirahat, memutuskan break gitu. Tapi breaknya hanya 2 bulan gitu. Lumayan lama breaknya ya? 2 bulan ya karena tuntutan perut gitu, jadi harus motret lagi gitu. Oh iya sih. Tapi setelah itu saya pernah juga sampai stres itu. Jadi fotografernya soalnya banyak stresnya. Oke, ini kita dengar curhatannya Charles ya, paling stres. Iya, saya itu pernah kayak berapa ya, 2 tahun lalu kayaknya. 2 tahun awal, berarti 2000, Covid dong, awal-awal Covid. Habis Covid. Oke. Setelah Covid. Jadi setelah Covid itu kan orang nikah semua tuh ya. Oh iya. Orang pada nikah. Aku pikir kamu stres saat Covid yang orang gak nikah. Oh tidak sih. Alhamdulillahnya waktu itu tuh kayak Kumbaja malah omsetnya naik pas Covid. Oh iya, itu kita bahas di podcast dulu ya. Iya kan? Iya benar-benar. Orang itu lain malah naik. Yang waktu turun, waktu gempa malah ya, waktu bencana kan. Itu memang bukan turun lagi, memang hancur ya. Terjun bebas gitu. Terjun bebas, tapi ketika Covid malah ada pemasukan yang luar biasa ya. 2 tahun lalu itu malah saya sempat kayak burnout gitu, Kia. Oke, oh ya. Sampai kayak di ruang edit tuh sampai kayak berdiri di sudut tembok terus menangis gitu-gitu. Oh, itu yang waktu kita curhat di Paskop ya? Iya tuh. Saya kayak padahal itu waktu itu saya tidak tahu saya menangis kenapa gitu, tidak tahu juga detailnya bagaimana. Tiba-tiba menangis aja gitu. Capek terus tiba-tiba gitu. lagi ngedit. Terus pas sementara ngedit sudah tiba-tiba langsung pencet
tombol shutdown aja gitu komputernya. Terus kayak bengong, nol gitu, kayak tidak tahu mau bikin apa. Kosong. Padahal editan banyak, kerjaan banyak, tapi kayak nol gitu loh. Mungkin karena ada salah satu klien yang kayaknya waktu itu bikin down sekali sih. Wow, terbawa walaupun udah selesai fotonya dan moodnya masih terbawa. Iya, padahal kayak di 5 tahun terakhir tuh saya sudah berusaha untuk tidak baper ke klien gitu loh. Oke. Maksudnya kayak klien bilang apa ya udah kita maksimalkan, klien bilang apa kita maksimalkan. Tapi waktu itu tuh memang kayak ya namanya manusia ya, maksudnya fotografer juga bukan robot yang terus tiba-tiba harus motret bagus, harus fotonya bagus. Aduh. Itu kita sudah terbiasa dengan itu, tapi waktu itu tuh kayaknya sampai ke lubuk hati paling dalam gitu ya. Jadi motretnya waktu itu sampai ada kayak 2 bulan atau 3 bulan saya tidak pegang kamera sedikit pun. Pantasan waktu itu kayaknya kamu bilang kayak saya mau usaha lain ya. Jadi kita sempat ngobrol dengan teman-teman lain. Kayaknya bukan cuma kamu di saat pas saya lagi burn out. Semua kayaknya lagi kosong di saat itu. Enggak tahu ya. Si teman kita yang satu itu juga lagi kosong. 2 tahun lalu di 2022 kayaknya. Iya, lagi kita ngobrol dan semuanya ini yang nonton langsung siapa klien 2022 Kumba aja. Banyak Jo, kamu bisa tahu tuh, mungkin kamu tahu. Jadi cukup kamu tahu ternyata jadi fotografer itu bisa merusak mental ya. Bisa merusak mental sedikit-sedikit kalau misalnya tidak kuat imannya, terus tidak ini bisa kacau sih. Dan itu bisa kebawa ya, walaupun udah moto sebulan 2 bulan berlalu tetap kebawa tuh rasa sakitnya. Bayangkan kenapa kemungkinan fotografer untuk stres itu besar? Bayangkan, ini saya cerita kasusku saja ya. Bayangkan setiap minggu tuh klien yang konsultasi ke saya untuk masalah wedding dan priwed itu mungkin sekitar 4-5 orang. Itu belum family yang kecil-kecil gitu kan. Kan saya juga motretnya family, bukan hanya foto priwed dan foto wedding gitu. Jadi anggaplah ada 6 pemotretan gitu. 6 pemotretan yang semua maunya di-handle secara detail. Dan mereka datang ke Kumbaja itu datang dengan ekspektasinya sendiri-sendiri. Jadi masing-masing orang itu punya, saya maunya fotonya begini, saya maunya fotonya begini. Jadi bayangkan hal-hal seperti itu tuh dihandle sama satu kepala kita sendiri gitu. Jadi bayangkan bagaimana stressfulnya si Charles Edward ini. Dan nggak bisa, iya kan? Bisa aja ketukar loh. Kamu nggak pernah ada momen yang, wah ini konsepnya bukan si A ya? Kamu pernah sih beberapa kali. Wow. Tapi tidak parah juga sih. Maksudnya kita tetap paham lah bagaimana konsep di klien ini, klien sana. Yang penting ada tim sih yang mengingatkan. Kalau kita batasi juga kan. Kalau misalnya kayak wedding kita batasi gitu kuotanya untuk 1 bulan. Pre-wedding kita batasi kuotanya biar tidak itu tadi, biar tidak lupa tadi. Tidak sampai ke switch konsepnya tuker ya. Aku aja ngajar orang public speaking bisa, wow kalau aku mau pecah biasa. Apalagi nge-handle ini acara besar dan ini momen berharga di hidup orang. Makanya menurutku saya sempat cerita ke istri juga, saya bilang kayaknya fotografer itu profesi yang lumayan sulit menurutku. Lumayan sulit karena kau harus punya pengetahuan yang bagus, terus punya pemikiran yang jernih, yang cerdas menurutku nih ya, karena bukan orang yang, kalau misalnya kau kurang cerdas menghadapi klien yang datang dengan ekspektasinya sendiri-sendiri, itu kau bisa bakalan stres kayak tadi gitu. Iya sih. Iya kan? Masa menghandle satu orang saja yang kau harus wujudkan impiannya, itu tuh susah gitu. Betul. Apalagi ini tiap minggu ada 5 orang, 6 orang, dan kali aja tuh berapa minggu dalam sebulan, berapa bulan dalam setahun, ya kan? Jadi orang datang, Kak saya maunya ini, saya maunya itu. Jadi banyak mau datang ke studio. Ya tapi saya tidak bisa mengeluh juga sih soal itu karena saya membuka jasa di situ gitu. Otomatis saya harus bertanggung jawab dengan itu. Tapi secara manusia yang bukan robot gitu, saya pasti ada kalanya saya merasa aduh susah juga ya jadi fotografer. Capek juga ya. Saya kayaknya harus berhenti deh jadi fotografer. Sempat juga malah. Jangan kasih. Pasti banyak yang protes. Kak Charles saya belum menikah, jangan dulu. Saya belum menikah. Harus kan masih banyak tuh yang ngumpulin duit. Harus foto di Kumbaja. Dan ternyata teman-teman pasti banyak yang bikin, wah enak ya jadi Charles Edward, enak ya jadi Kumbaja, banyak klien, banyak foto. Nih stres loh. Iya betul. Stres loh, itu karena lumayan. Karena itu momen berharga orang yang bisa jadi bagus dan kamu bahagia, atau sebaliknya. Kayak tadi yang protes 60 juta dan akhirnya dia up di sosial media
Dan itu bisa jadi pisau bermata dua emang ya. Kalau kamu bagus hasil fotonya, kamu diangkat tuh. Kalau kamu jelek, dijatuhin tuh. Dijatuhin. Jadi segala kemungkinan itu pasti ada gitu. Waduh, bahaya banget ya. Makanya kalau saya sih di awal ya itu saya komunikasikan memang ke klien. Jadi kalau misalnya klien datang ke saya, lah saya mau fotonya seperti taruhlah tadi seperti artis gitu kayak Nikita Willy gitu fotonya. Saya jelaskan di awal, ya Nikita Willy ya gitu. Tapi kamu ya kita buat seperti versinya kamu gitu. Nah vendornya Nikita Willy, fotografernya beda. Nah ini kita buat versinya klien dan versinya Kumbaja gitu. Jadi kita buat warna sendiri, kita buat ini sendiri, tapi mood boardnya sudah paham nih kita kesana. Yang penting kita tahu arahnya kita kemana, lightingnya kemana, kau ke natural light atau pakai strobe gitu-gitu. Jadi kita kerjanya tidak komunikasinya diperbaiki saja sih di awal. Berarti harus tega ya guys sebagai fotografer. Kalau kamu jangan, aduh aku nggak enakan ngomong sama klien, jangan. Itu gitu. Akan jadi istilahnya bola salju gitu ya. Ya sama kita jelaskan ke dia kalau misalnya seperti ini konsekuensinya seperti ini, kalau misalnya tidak on time konsekuensinya seperti ini. Jadi kalau misalnya dia melakukan itu dan hasilnya jelek ya konsekuensinya kan kita sudah jelaskan gitu dari awal. Udah dijelasin dari awal. Iya kan, dan kita tidak menggampangkan segala hal. Jadi saya tuh tidak pernah ketemu klien dan ngomong bilang seperti ini. Oh iya gampang sih kita buat seperti itu. Oh ini Kumbaja bisa. Kumbaja gampang, itu gampang. Yang penting bayar, yang penting DP kita kerjakan itu tidak pernah. Jadi selama ketemu klien ya kita jelaskan, wah ini tuh prosesnya lumayan ini sih, detailnya tuh seperti ini, kita harus seperti ini. Jadi kita jelaskan gitu, jangan menggampangkan segala hal sekalipun kau expert di bidang itu tuh jangan. Walaupun kamu udah sering lakuin itu ya. Iya. Pernah nggak, terakhir ini pertanyaan, pernah nggak Kumbaja nolak klien dia padahal bayar mau mahal gitu? Pernah nggak nolak? Sering. Karena alasannya karena tadi. Sering. Setahun kayak 3 kali 4 kali itu lumayan sering loh menurutku. Itu sering kan? Iya sih. Kita kayak setahun itu ada 3 kali atau 4 kali nolak klien wedding. Permasalahannya paling sering karena apa? Permasalahan ini di luar kalau misalnya kita sudah ada kerjaan sudah full ya, istilahnya jadwal udah full. Biasanya kita kan sebelum deal-dealan nih, sebelum kliennya DP ke kita gitu, biasanya kita ajak ngobrol dulu tuh. Kita ajak ngobrol dulu, entah itu pre-wed atau wedding, kita ajak ngobrol. Oh ini maunya seperti apa. Ketika dia jelaskan dan dia belibet dan kita tidak tahu nih kemana arahnya. Kita tidak tahu, kita sendiri bingung. Terlalu luas ya. Iya, jadi nah biasanya kalau klien-klien yang bingung seperti itu kita ajak ketemu dulu nih. Biasanya kan kalau ngobrol melalui chat kan agak bingung memang kan. Tapi setelah ketemu langsung, oh maunya seperti ini gitu. Nah itu kita ajak ketemuan juga agak ribet. Waktunya juga sulit untuk ketemu. Biasanya gitu ya. Bukan sudah ketemu. Sudah ketemu di saat ngobrol tetap ribet. Ribetnya jadi mereka tuh kayak orang tuanya maunya gimana, terus si mempelai laki-laki maunya gimana, si wanitanya maunya gimana gitu. Jadi dorong sendiri tuh belum satu belum satu suara. Betul, masih banyak, masih tak pecah-pecah ya. Iya, masih tak pecah-pecah. Jadi daripada ini kayaknya bakalan ini ke saya. Resikonya besar ya. Bakalan besar resikonya ke saya, kayaknya tidak deh. Kayak saya ini dulu deh, next dulu deh. Dibanding saya akan drop lagi. Daripada saya burn out lagi kan. Mendingan kayaknya saya tolak dulu deh yang ini. Berarti itu salah satu alasan. Berarti ada tadi ya. Mungkin kemungkinan karena full jadwalnya udah nggak mampu dihandle Kumbaja karena ditolak ya. Jadi teman-teman jangan kecil hati dulu ditolak. Mungkin karena jadwalnya full atau memang karena konsep kamu yang belum klop gitu ya. Belum ada konsep yang fix. Masih campur-campur antara kamu dan keluarga. Jadi jangan buat bingung. Kalau kamunya masih bingung, apalagi fotografernya ya, pastinya tuh akan lebih kacau nantinya di hari H gitu ya. Jadi buat kamu yang aku udah pengen nikah dan mau foto sama Kumbaja, ya harus catat ya, jangan sampai konsep kamu belum fix, supaya dia tuh nggak bingung fotoin kamu. Dan pastikan jadwalnya. Sama klien yang apa gitu? Yang banyak request dan banyak nawar. Iya kan, fotografer kan banyak request dan banyak nawar, itu pasti kayak apa ini, kayak misalnya ini harganya sekian, kalau tidak usah pakai ini, tidak usah pakai ini, tidak usah pakai ini, bisa turun toh harganya segini. Ini sudah hilang mood fotografer dari awal. Iya kan, yang kayak gitu. Sebenarnya kita kalau misalnya untuk ditawar atau di apa biasalah dalam bisnis ya kan. Boleh lah negosiasi. Biasa dalam bisnis negosiasi. Nah cuma kan ada hal-hal yang
prinsipal gitu, kayak misal kita ditawar Charles nanti kalau misalnya motretnya begini saya harus Charles sendiri ya yang turun gitu-gitu. Oh dia maunya Charles ya, dia nggak mau orang lain? Iya, maksudnya kan dalam wedding ini kita kan tim gitu. Iya. Saya maunya harus Charles yang turun gitu. Tapi fotografer ini di-cut gitu-gitu. Wah dia sampai ngatur tim ya? Iya, fotografer itu bisa kan, bisa di kita gitu. Harus Charles yang turun. Tapi Charles menghandle proses ini gitu. Biasanya saya dia udah kayak... Iya, maksudnya untuk menekan budgetnya dia, jadi dia hanya pakai satu fotografer tapi prosesnya banyak banget. Jadi bayangkanlah kalau misalnya saya kerja di satu wedding tapi tanpa tim gitu. Dia sendiri. Ya ampun. Jadi kayak kelabakan kan, biasanya itu saya tolak sih. Jadi sudah ribet di awal, kayak yang ribet di awal biasanya itu bukan berarti kliennya jelek atau gimana, tidak, mungkin kurang pas aja gitu. Kurang pas ya konsepnya di Charles beda gitu mungkin ya, karena Charles nggak sendirian guys, Charles itu butuh tim. Ini fun fact ya, aku pernah temenin Charles untuk foto satu, nggak di wedding ya, dan timnya banyak banget. Itu aku kaget. Yang aku jadi pengarah koreo. Oh iya. Iya, saat itu gila banyak banget ya, yang difoto orang bukan sembarangan orang, dan dia maksain aku yang nanggung resiko besar ya. Waktu itu jadi tim ini ya? Jadi timnya Kumbaja sekali. Ngatur pose gitu? Iya, jadi koreo ya. Dan itu aku amaze-nya adalah, aku baru lihat fotografer gini, terus ada asisten yang standby pegangin lensa cadangan. Kayak aku ngeliat kayak lagi dokter, lagi operasi, gunting, kayak gitu loh. Posisinya, emang gitu ya kalau foto yang kayak, ganti lensa, ambil kamera. Iya, jadi si asistennya cuma gini doang sampai Charles. Itu ya kayak wow, amazing ya. Dan timnya bukan cuma satu guys, jadi ada banyak orang yang dia nafkahi, yang dia bayar. Jadi kenapa dia mahal, karena banyak orang di dalamnya ya. Dan itu hasilnya pasti beda dengan orang yang kerjain sendiri gitu. Itu aku langsung kaget loh, segitunya nih. Waktu itu turun berapa orang ya? 4 orang? Videografer, 2 orang asisten, kamu 5 kita. Berlima. Oh iya. 2 lokasi. Ya itu karena kita menghandle kerjaan yang besar juga tuh. Iya lumayan. Maksudnya dan banyak orang yang difoto. Banyak orang gitu, 30 orang kali ya? 30-an yang difoto. 30-40 orang. Bayangin kita mastiin 30-40 tuh semua bagus tuh posenya. Dan jaraknya foto tuh jauh banget guys. Kita harus pakai HT ngomong ya. Yang kayak segini banget ya jadi fotografer. Kayak aku gak sanggup deh. Itu padahal baru job pertama ya? Iya itu job pertama yang kayak aduh aku gak sanggup deh. Aku gak sesabar itu sih. Aku jadi MC aja udah kayak ya ampun, tidak. Ya bayangkanlah dalam seminggu kok dapat klien 5 atau 6, kok dapat begitu. Wah, aku nggak bisa bayangin kalau wedding sih itu lebih parah sih pasti. Tekanannya dan kita tuh ngomongnya kan semua orang bisa ngatur, bayangin ya. Kalau di pernikahan tuh kadang tante-tantenya ini udah ngatur, fotografer. Kayak aku kalau jadi MC, biasa aku MC aku kasihan sama fotografer. Jadi aku pasti mohon maaf ya Bu ya, fotografer udah standby situ nggak boleh disingkirin. Aku langsung kayak gitu karena aku kayak kasihan banget dia mau foto ambil momen pas, tapi ini banyak yang rusuh gitu. Jadi makanya biasanya kalau fotografer yang rame untuk keluarga besar biasanya saya ada fotografer sendiri untuk itu. Oh ada. Jadi fotografer khusus ya? Untuk saya sendiri untuk si Charles Edward nih. Oke, si Charles Edward ini ketika menikah dia di mana nih? Sebenarnya saya itu lebih nyaman ke personal project sebenarnya. Oh. Nah, jadi dari dulu itu saya kayak lebih senang project-project itu langsung kayak personal. Kalau misalnya saya ke klien wedding, ya saya ke pengantinnya saja gitu. Langsung, ya? Jadi ke pengantinnya saja. Jadi untuk menghandle ibu-ibu, keluarga besar apa itu ada fotografer sendiri. Oh. Jadi saya hanya menghandle bagaimana membaca karakter si pengantinnya, bagaimana angle-nya dia. Jadi saya bisa fokus gitu loh kerjaannya. Karena memang saya lebih suka kerjaan yang ya tadi yang personal. Yang ada kayak, konsepnya gitu ya. Yang kayak apa namanya? Kerjaannya tuh kayak intimate gitu loh sama si klien. Jadi saya hanya bicara berdua atau bicara bertiga sama kliennya. Ya kayak foto produk atau foto private, kayak personal gitu loh. Jadi tidak melibatkan banyak kepala, banyak orang gitu. Karena kalau misalnya saya kerja itu kayak butuh ketenangan gitu nggak sih? Ada orang kayak saya kayak misal kalau kerja itu kayak misalnya bandengar banyak orang tuh bandengar ini jadi kayak hilang ya, terdistraksi gitu. Terdistraksi gitu. Betul. Jadi saya mungkin kalau misalnya tipe orang yang seperti itu ya harus pintar-pintar cari kerjaan yang pas juga sih. Makanya saya kalau di wedding harus butuh tim yang banyak. Oke, jadi kalau teman-teman biasa nyari Charles tuh di mana kalau wedding ada tuh biasa
Dia di sudut-sudut nggak kelihatan. Dia fokus ngambil momen aja si pengantin, kalian nggak tahu dia di mana. Kayak gitu. Tapi sama sih Charles, sekarang kayak aku kayak ngajar, aku lebih suka private gitu. Kalau di aku ya public speaking, karena ketika aku ngajar private, aku fokus kayak ngelihat dia bertumbuh dan ngelihat hasilnya aku senang gitu. Oh ternyata sesuai yang aku harapin nih. Dibanding kalau aku ngajar banyak orang dan wah aku nggak bisa pastiin mereka bagus gitu. Kalau aku kan public speaking ya. Kenapa Bang Kia kenapa nggak buka kelas rame-rame gitu, banyak orang, ya mungkin budgetnya lebih banyak, tapi akunya pusing karena aku mikir orang ini kalau belajar ke kita kan ada harapan perubahan dari suara, misalnya dia skillnya udah nambah, tapi kalau banyak orang aku nggak bisa bagi semuanya dong. Waktu aku ngecek semua suaranya satu-satu, ngecek semua gesturnya satu-satu, susah. Jadi aku lebih suka memang intim gitu. Jadi fokus private ke dia, gitu ya? Lebih private. Jadi aku fokus dan pas ngelihat hasilnya happy kan, kayak wah happy. Bukan masalah uang guys, masalah hasilnya sih. Walaupun uang juga sih penting. Langsung bukan masalah uang, padahal uang juga sih. Tapi kalau dibayar mahal, tapi kayak punya kepuasan tersendiri gitu kalau misalnya lihat orang yang kita coaching gitu ternyata hasilnya maksimal. Kayak kamu ketika foto yang di otak kamu dan ternyata terwujud itu kan happy-nya luar biasa ya. Beda dengan cerita wah ketika ada konsep dan ternyata banyak orang di dalamnya konsepnya nggak sesuai, itu pasti kita tidak usah kamu komplain sebenarnya. Fotografernya pasti juga emosi sih, kayak harusnya tadi lebih bagus, bener kan? Tanpa kalian komplain guys, fotografernya udah menderita sendiri dengan pikirannya. Karena selama pemotretan itu biasa fotografer itu, jadi tidak tahu ya kalau fotografer lain, kalau saya sendiri selama pemotretan itu biasanya si Charles Edward di dalam kepalanya itu saling berperang gitu loh. Wow, jadi ada banyak orang Iya, banyak orang. Jadi si Charles Edward yang satu bilang si Les nanti lightingnya bakalan begini, tapi yang satu bilang tidak, kliennya tadi bilang begini. Jadi sebenarnya klien diam pada saat event itu sebenarnya banyak hal yang dipikirkan gitu. Wow. Banyak hal yang dipikirkan. Jadi kayak misalnya setiap kali turun kerjaan, ya makanya kita harus butuh ketenangan gitu kan. Betul. Jadi kalau misalnya terlalu ribet, terlalu apa gitu, itu kayak distraksi pemikiran kita untuk fokus di situ. Karena kerjaan fotografer ya saya bilang saya seniman gitu kan. Betul. Jadi harus kalau misalnya kerjaannya nyeni banget gitu, kalau misalnya kerjaannya kelihatan artistik ya harus butuh fokus. Pantesan kamu biasa kalau wedding dia di ujung gini tuh segini. Itu mikir tuh. Ternyata dia lagi mikir guys. Dia gini kan. Ini orang ngapain? Ternyata otaknya banyak tuh. Itu kalau wedding. Iya. Itu kalau kerjaan wedding. Kalau kerjaan private saya kebalikan. Maksudnya? Kalau kerjaan private itu kebalikannya tuh saya malah tidak mikir. Oh, kenapa? Agak-agak aneh kan? Atau memang karena itu udah wilayahmu dan nggak ada orang yang mengganggu gugat? Jadi begini, saya jelaskan dulu ya. Jadi saya itu basicnya adalah fotografer private. Okay. Fotografer private ya, gitu kan. Fotografer private. Jadi kalau misalnya kerjaannya sudah melibatkan banyak orang, itu biasanya saya agak ke pressure gitu. Okay. Agak tidak begitu nyaman gitu. Okay. Makanya sebenarnya saya itu tidak terlalu nyaman turun wedding sebenarnya. Saya bukan fotografer wedding sebenarnya. Okay. Hanya karena banyak yang merequestnya ke sana ya udah. Oke, digeluti juga gitu. Tapi kalau misalnya kerjaannya private itu saya lebih suka. Saya lebih suka karena kerjaannya private gitu antara saya dan klien gitu. Nah, kalau kerjaan yang saya suka itu kadang saya malas mikir. Kalau kerjaan yang saya tidak suka seperti wedding itu saya mikir keras. Oh, karena kamu hati-hati banget. Hati-hati. Kalau lagi kamu nggak suka, kamu takut resikonya besar. Iya. Jadi kamu butuh persiapan banyak ya. Okay. Jadi kalau private saya itu tidak butuh persiapan banyak. Yang penting saya tahu arah klien mau kemana. Oke. Ya sudah. Kamu nyaman gitu ya? Karena saya nyaman, saya relax, jadi saya tidak pikir banyak. Oke. Makanya pada saat biasanya kita private nih, ada asisten lagi nyetir di sebelah saya, terus si asisten bilang, Les kita mau kemana? Kita motretnya bagaimana? Saya bilang saya tidak tahu juga nih kita mau kemana, kita motretnya bagaimana. Padahal kita sudah punya apa namanya? Sudah punya konsep nih. Sudah punya konsep, sudah punya lokasi juga pemotretannya. Sebenarnya. Cuma biasanya saya sengaja kayak melupakan itu semua. Saya melupakan itu semua. Jadi ketika on the way ke spot pemotretan, saya melupakan semua proses tawar menawar konsep dengan klien itu, saya melupakan itu. Saya
mungkin karena saya orangnya yang tidak suka aturan, Stoy. Saya orangnya tidak begitu suka diatur sebenarnya. Kerja ada rules-nya gitu loh. Itu bukan Charles Edward banget gitu. Jadi bagaimana caranya supaya saya keluar dari aturan itu, supaya saya bisa meng-create satu hal yang baru gitu di pemotretan itu. Jadi kau biarkan pikiranmu melayang gitu, bebas gitu ya. Nanti menentukan arahnya kemana. Iya, nanti hari itu tuh ditentukan sama moodku di hari itu. Tunggu aja hasilnya tiba-tiba. Iya, makanya kalau private itu biasanya kayaknya foto Charles itu lebih kelihatan keluar feel-nya itu di prewedding. Iya, warnanya Charles itu di private sih. Di prewedding karena kerjaannya di situ tuh Charles Edward itu relax banget. Dan totalitas kamu turun langsung. Totalitas sekali gitu. Makanya ketika private ya saya mengosongkan semua isi gelasku gitu. Biar hari itu tuh terisi dengan pantai, terisi dengan udara hari itu, terisi dengan suasana hari itu gitu. Jadi ketika sampai di lokasi pemotretan, ada yang baru. Semua bisa terisi karena isi kepalaku 0. Oh ya betul, kayak gelas kosong kan, jadi bisa masuk semua tuh ide-ide gitu. Air-air yang Beda kalau misalnya wedding, apa yang kita bicarakan di awal, apa yang sudah di brief sama wedding organizer dan kliennya, saya harus isi penuh. Betul. Ke kepala saya sampai kepala saya itu ribet gitu. Kepala saya mikir kliennya bilang angle-nya sebelah sini, orang tuanya maunya angle-nya sebelah sini, dia maunya background-nya sebelah ini. Jadi agak ribet, ya kan? Iya sih. Agak ribet. Jadi saya sendiri sebagai seorang seniman yang tidak begitu suka dengan aturan. Betul. Harus berada di situ gitu loh. Betul. Makanya kenapa Kumbaja itu dari dulu agak susah nih kalau misalnya kerjaan wedding harus ditawar gitu harganya. Karena ya yang kalian bayar dari Charles Edward itu moodnya dia. Iya kan? Betul. Moodnya dia gitu. Dan timnya dia. Karena yang bisa mengatur menyelamatkan moodnya timnya dia sebenarnya. Makanya mahal dibayar juga karena banyak timnya. Iya. Dan itu cara kita, biasanya ada sih orang protes ke kita, kenapa juga Kumbaja ini mahal sekali gitu ya. Sebenarnya tidak mahal juga sih. Kalau misalnya dibicarakan itu bisa kok dibicarakan. Bisa kok. Iya, cuma kalau untuk skala Palu mungkin tuh harganya menengah gitu ya, menengah ke atas gitu. Nah, itu sebenarnya salah satu cara juga buat saya menyeleksi gitu klien. Betul. Karena kalau misalnya saya terima nih yang menengah ke bawah juga harganya bakalan banyak dong wedding yang saya kerjakan. Kalau misalnya banyak wedding yang saya kerjakan, otomatis kualitasnya tidak terkontrol gitu ya. Otomatis stres loh. Segini stress, aja ya kan? Dia stres loh. Jadi itu saya hanya mau kerjasama sama orang-orang yang memang menghargai karyaku gitu loh. Oke, udah paham sebenarnya fotografer kerjanya kayak gimana dan harganya berapa gitu ya. Jadi bisa lebih enak ngomongnya gitu diskusinya. Dibanding kalau orang bener-bener awam banget nggak paham gitu, butuh waktu lebih lama kan untuk ngobrolnya, dan itu nggak mungkin bisa di handle sama Kumbaja karena begitu banyak yang harus diurus, ya kan? Dan ini tips juga buat teman-teman yang pengen jadi fotografer, dan ini udah ada gambaran loh seperti gini ya ternyata ribetnya kalau nikah untuk urus wedding. Terus kalau private kayak gimana? Tapi beda orang ya. Mungkin ada orang lebih suka malah di tempat yang ramai, ada gitu ya. Ada. Jadi ada juga yang lebih intim kayak Charles dan lebih suka dia private gitu. Itu bebas sih teman-teman, yang penting budgetnya sesuai. Itu biasanya untuk fotografer yang ekstrovert kali ya, yang harus ketemu dengan banyak orang biar vibes-nya dapat. Iya, moodnya dapat. Biar moodnya selalu dicas gitu ya. Iya. Kalau saya sebagai seorang fotografer yang introvert ya kayak gitu, harus lingkupnya sempit gitu baru bisa mikir dengan tenang. Tapi walaupun gitu hasilmu luar biasa loh, masih yang jadi nomor 1 untuk di Palu sih. Amin gitu. Oke, terima kasih Charles, kita ngomong banyak banget ya, nggak tahu nih jadi berapa episode ya. Ini dari tadi kita lihat mobil lalu lalang. Iya. Ini bisa merusak mood juga ini. Tapi untung suaranya aman sih ya, mudah-mudahan. Aman ya? Insya Allah aman ya, mudah-mudahan. Sedikit. Oke, terima kasih Charles sudah ngobrol banyak. Ini pasti membantu banget untuk klien yang mau nikah, terus juga untuk fotografer yang baru merintis usahanya. Dan semoga ini bisa bermanfaat, dan teman-teman jangan lupa subscribe ini channel. Insya Allah di YouTube akan tayang. Terus juga yang di podcast, di Spotify, Noise, pokoknya follow semuanya dan share ke teman-teman kamu kalau kayaknya teman aku butuh informasi ini deh, gitu ya. Oh, teman aku mau nikah nih, kayaknya mau nikah di Kumbaja, harus apa yang disiapin, share ke temanmu itu supaya mereka prepare biar hasilnya tuh bagus sesuai ekspektasi mereka. Oke, terima kasih Charles. Nanti kalau ada isu lagi aku undang ya. Sebenarnya ada satu isu lagi tapi nanti deh.
Disimpan dulu ya. Disimpan aja. Kayak bagus itu dibicarakan sama fotografer yang lain, Vicky. Iya, yang relate dengan itu gitu. Vicky kayaknya relate. Oh tidak. Oke deh, nanti deh siapa diundang. Karena masih banyak banget hal-hal yang pengen dibahas sama fotografer sih, khususnya ya di era digital saat ini sih. Ya masih ada foto produk, ada foto banyak loh, foto-foto sekarang ya kan. Iya. Oke, thank you Charles Edward, salam buat Rere, buat Kandana juga, dan terima kasih buat semua yang udah nonton. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.